Oke, di awal kisah kita akan diperlihatkan pada seorang raja yang sedang berduaan dengan wanita yang disukainya yang bernama Setyawati, anak seorang nelayan. Raja tersebut adalah Raja Santanu, raja dari kerajaan Hastinapura, kerajaan terbesar di daerah Arya. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba ada seekor ikan yang besar melompati perahu mereka. Lalu Setyawati pun hendak menangkapnya, namun Raja Santanu melarangnya karena ikan itu terlalu besar dan kuat. Namun Setyawati tidak menghiraukan perkataan sang raja dan ingin membuktikan kemampuannya bahwa dia adalah anak dari seorang nelayan. Dan Setyawati pun berhasil menangkapnya. Melihat kegigihan dan kekuatan Setyawati, Raja Santanu pun semakin jatuh cinta dengan Setyawati. Dan disinilah kisah Mahabharata dimulai. Di suatu malam, para kelompok kaum raksasa atau iblis melakukan penyerangan kepada rakyat Hastinapura karena sering terjadi konflik antara manusia dan raksasa. Di saat rakyat Hastinapura disandra oleh para raksasa, datanglah seorang pemuda yang menyelamatkan para sandera dan menghajar para raksasa sendirian saat itu. Lalu datanglah pasukan Raja Santanu yang bermaksud untuk menghabisi para iblis, namun dihalangi oleh Dewa Brata yang sudah membebaskan mereka dengan syarat damai. Tapi Raja Santanu menantang Bisma supaya menunjukkan kekuatannya. Dewa Brata pun menghentikan aliran sungai Gangga yang dikenal tidak pernah berhenti mengalir. Dewa Brata pun berhasil melakukannya dengan anak panahnya. Raja Santanu pun dibuat kagum dan bertanya-tanya identitas sebenarnya. Siapa kau? Lalu Dewi Gangga muncul dan menceritakan semuanya tentang Dewa Brata yang sebenarnya adalah keturunan dari Raja Santanu. Sang ibu pun pergi dan memerintahkan Dewa Brata untuk mengabdi kepada ayahnya, Raja Santanu. Oke, untuk memperluas pengetahuan kalian tentang tokoh-tokoh Mahabharata di episode kali ini, saya akan menceritakan satu-satu secara detail. Dewi Gangga di sini adalah nama seorang dewi dalam agama Hindu yang dipuja sebagai dewi kesuburan dan pembersih segala dosa dengan air suci yang dicurahkannya. Ia juga merupakan dewi sungai suci Gangga di India. Dewi Gangga sering dilukiskan sebagai wanita cantik yang mencurahkan air di dalam guci. Umat Hindu percaya bahwa jika mandi di sungai Gangga pada saat yang tepat akan memperoleh pengampunan dosa dan memudahkan seseorang untuk mendapatkan keselamatan. Banyak orang percaya bahwa hasil tersebut didapatkan dengan mandi di sungai Gangga sewaktu-waktu. Orang-orang melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk mencelupkan abu dari jenazah anggota keluarga mereka ke dalam air sungai Gangga. Pencelupan itu dipercaya sebagai jasa untuk mengantarkan abu tersebut menuju surga. Beberapa tempat suci bagi umat Hindu berada di sepanjang tepi sungai Gangga, meliputi Haridwar, Allahabad, dan Benares. Gangga digambarkan sebagai wanita mewah dan cantik, membawa sebuah kendi di tangan dan mencurahkan airnya. Kendi melambangkan cita-cita akan kemakmuran hidup dan kesuburan yang memberi makan dan menopang alam semesta. Aspek kedua yang memberi perbedaan terhadap penggambaran wujud Gangga adalah hewan yang menjadi kendaraannya, yang seringkali memberi tempat pijakan bagi dirinya. Hewan itu adalah Makara, makhluk campuran yang memiliki tubuh dari buaya dan ekor dari ikan. Makara dalam Hindu diperkirakan memiliki hubungan dengan Capricornus dalam astrologi barat. Makara juga merupakan kendaraan dewa air dalam Weda, yaitu Baruna. Untuk kelahiran dari Dewi Gangga ini, terdapat beberapa kepercayaan Hindu yang memberikan beragam versi mengenai kelahiran Gangga. Menurut salah satu versi, air suci di Kamandalu Brahma atau kendi air menjelma sebagai seorang gadis bernama Gangga. Menurut legenda lain, legenda Vaishnava, Brahma dengan takzim mencuci kaki Wisnu dan mengumpulkan airnya dalam Kamandalu miliknya.
Menurut versi yang ketiga, Gangga merupakan putri Himawan, Raja Gunung dan istrinya Mena, maka ia merupakan adik dari Dewi Parwati. Setiap versi mengatakan bahwa ia lahir di surga, di bawah asuhan Brahma. Seorang raja yang bernama Sagara dengan ajaib memiliki 60.000 putra. Pada suatu hari, Raja Sagara melaksanakan upacara demi kemakmuran di kerajaan. Salah satu bagian terpenting dalam upacara tersebut adalah kuda, yang kemudian dicuri oleh Indra yang cemburu. Sagara mengutus seluruh putranya ke seluruh pelosok bumi demi mencari kuda tersebut. Akhirnya mereka menemukan kuda tersebut di dunia bawah tanah, tepat di depan Resi Kapila yang sedang bermeditasi karena mereka menganggap bahwa sang resi telah mencuri kuda itu. Mereka memaki sang resi sehingga sang resi merasa terganggu. Sang resi membuka mata untuk yang pertama kalinya setelah bertahun-tahun dan memandang para putra Sagara. Dengan tatapannya, seluruh putra Sagara terbakar dan meninggal. Lalu roh para putra Sagara gentayangan seperti hantu semenjak upacara terakhir bagi mereka tidak dilaksanakan. Ketika Bhagirata, salah satu keturunan Sagara, putra Dilipa, mengetahui nasib tersebut, ia bersumpah akan membawa Gangga turun ke bumi sehingga airnya mampu membersihkan roh leluhurnya dan mengantar mereka ke surga. Bhagirata menyembah Brahma agar Gangga turun ke bumi. Brahma bersedia dan ia menyuruh Gangga agar turun ke bumi kemudian menuju dunia bawah tanah sehingga roh para leluhur Bhagirata dapat diterima di surga. Gangga yang sombong merasa bahwa itu adalah penghinaan dan ia ingin menyapu seluruh isi dunia saat ia turun ke bumi. Dengan siaga, Bhagirata menyembah Siwa agar mau mengatasi keangkuhan Gangga dengan congkak turun ke rambut Siwa. Namun dengan tenang Siwa berhasil menjebaknya dan membiarkan keluar hanya lewat arus kecil. Kemudian sentuhan Siwa menyucikan Gangga. Dalam perjalanan Gangga melewati dunia bawah tanah, ia sempat membuat aliran yang bercabang-cabang di muka bumi untuk menolong jiwa-jiwa malang yang ada di sana. Karena usaha Bhagirata sehingga sungai Gangga turun ke bumi. Sejak itu sungai tersebut juga dikenal sebagai Sungai Bhagirati. Dan istilah Bhagirati Prayatna dipakai untuk melukiskan usaha yang berani atau hasil yang sulit. Nama lain Gangga adalah Jahnawi, lalu beralih ke Santanu. Santanu adalah tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia adalah putra bungsu dari Raja Pratipa dari Trah Candrawangsa, keturunan Maharaja Kuru. Ia memiliki dua kakak, masing-masing bernama Dewapi dan Bahlika, yang tidak mewarisi takhta kerajaan. Santanu merupakan suami Dewi Gangga dan Satyawati, yang ayah bagi Bisma, Citranggada, dan Wicitrawirya. Ia memerintah di Hastinapura, ibu kota sekaligus pusat pemerintahan para keturunan Kuru di kerajaan Kuru. Dalam Adiparwa, kitab pertama Mahabharata, dikisahkan bahwa Santanu merupakan putra dari pasangan Raja Pratipa dengan Ratu Sunanda, keturunan Raja Kuru yang menurunkan keluarga para Pandawa dan Kurawa. Menurut Adiparwa, Santanu berasal dari kata Canta, berarti tenang, sebab Pratipa dalam keadaan tenang pada saat putranya dilahirkan. Mahabharata mendeskripsikan Santanu sebagai raja yang tampan, cakap memainkan senjata, dan senang berburu ke hutan. Pada saat ayahnya hendak pensiun, kakak Santanu yang bernama Dewapi dan Bahlika menolak mewarisi takhta. Dewapi yang mengidap kusta memutuskan untuk hidup sebagai pertapa demi menemukan kedamaian. Sementara Bahlika memutuskan untuk mengikuti pamannya pergi berkelana ke India Barat. Maka dari itu Santanu menggantikan posisi ayahnya sebagai raja di Hastinapura. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa ketika Santanu berburu di tepi sungai Gangga, ia bertemu dengan Dewi Gangga. Dalam tradisi Jawa disebut Jahnawi. Dewi tersebut dikutuk oleh Dewa Brahma supaya turun ke bumi dan menjadi pasangan seseorang yang merupakan keturunan Kuru. Terpikat oleh kecantikannya, Santanu pun melamarnya. Dewi Gangga bersedia menjadi permaisuri sang raja dengan syarat bahwa apapun yang ia lakukan terhadap anaknya, sang raja tidak boleh melarangnya. Jika Santanu melanggar persyaratan tersebut, maka Dewi Gangga akan segera meninggalkannya. Demi menikahi sang Dewi, maka syarat tersebut dipenuhi. Setelah menikah, Dewi Gangga mengandung putranya yang pertama. Tak lama setelah anak tersebut lahir, sang Dewi segera menenggelamkannya ke sungai Gangga. Santanu mengetahui hal tersebut karena membuntuti istrinya. Namun ia tak kuasa mencegah karena terikat akan janji pernikahannya.
Kemudian semua putra yang dilahirkan selanjutnya mengalami nasib yang sama. Hal itu terjadi berturut-turut sampai 7 kali. Ketika Dewi Gangga melahirkan putranya yang ke-8, Santanu tidak tahan lagi. Ia segera mencegah istrinya menenggelamkan putra ke-8 tersebut. Dewi Gangga menjelaskan bahwa putra-putra yang ia lahirkan merupakan inkarnasi dari Astabasu atau 8 wasu. Tindakannya menenggelamkan bayi-bayi tersebut adalah untuk membebaskan jiwa mereka agar segera mencapai surga, kediaman para wasu. Ia menjelaskan bahwa 8 wasu tersebut pernah mencuri lembu sakti milik Resi Wasista. Karena ketahuan, mereka dikutuk oleh Resi Wasista supaya terlahir sebagai manusia. Salah satu dari 8 wasu tersebut bernama Prabata yang merupakan penggagas rencana pencurian tersebut. Karena ia merupakan pelaku utama dan ke-7 wasu lainnya hanya ikut membantu, maka Prabata yang hidup paling lama sebagai manusia. Ia dilahirkan paling terakhir sebagai putra ke-8 Dewi Gangga. Setelah menjelaskan hal tersebut kepada Santanu, Dewi Gangga lenyap di Sungai Gangga sambil membawa putranya yang ke-8. Santanu merelakan kepergian permaisurinya dan kembali lagi ke istana. Putra Gangga bertemu kembali dengan ayahnya setelah berpisah selama 16 tahun. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa peristiwa itu diawali dengan keheranan Santanu atas aliran Sungai Gangga yang mendadak surut. Setelah diselidiki hingga ke hulu, dan di sana ia melihat seorang remaja yang sangat kuat sedang membendung air Sungai Gangga menggunakan ratusan anak panah. Saat Santanu tiba, Dewi Gangga menampakkan diri dan menjelaskan asal-usul anak tersebut. Santanu merasa gembira sebab putranya yang dibawa pergi semenjak lahir telah kembali pulang. Oleh Santanu, anak tersebut diberi nama Dewa Brata. Dewa Brata tumbuh menjadi putra yang berbakti kepada orang tua dan memiliki jiwa kesatria tinggi. Ia dicalonkan sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota dari kerajaan Hastinapura.